Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran ternak ayam hobi ya teman-teman. Ya dari teman-teman, di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman seputaran terjadinya kasus-kasus penipuan ya, penipuan di dunia jual beli ayam di media sosial ya teman-teman. Nah, ini khusus untuk penghobi ayam, ayam hobi yang memang spesialisasinya untuk kompetisi, baik itu pro ataupun kontes, itu rawan dengan penipuan. Penipuan ini apa? Jadi teman-teman, kadang-kadang kita membeli ayam dengan promosi tertentu gitu kan, tapi kemudian setelah datang ke tempat kita ternyata kualitasnya buruk, itu nggak sesuai, polanya nggak sesuai seperti apa yang dipromosikan. Dan juga kadang-kadang kita membeli ayam dengan jenis tertentu, taruhlah jenis ngon ataupun koi, tapi kemudian nggak match ya antara jenis dan polanya setelah sampai di tempat kita ya. Biasanya kan kalau pembelian ini kita kan sudah transfer uang dulu, harga ayam yang kita beli, terus juga kita sekalian ongkos kirimnya ya, box sama ongkos kirimnya. Biasanya kan ya setelah sampai kadang-kadang sering terjadi komplain. Kalau yang penjualnya nggak berniat baik, kadang-kadang terus diblokir nomor WA-nya itu teman-teman. Nah di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman seputaran hal-hal yang kemudian memang menjadi trik ya untuk orang-orang yang kemudian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjual ternakannya ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan dari teman-teman yang memang penghobi, yang memang masih pemula gitu kan, yang kemudian mau membeli produk di media sosial itu kan. Ini sasarannya, triknya biasanya salah satunya, garis besarnya adalah salah satunya menggunakan ciri fisik ya, ciri fisik. Jadi ciri fisiknya kadang-kadang yang ditunjukkan nih ayam ngon gitu kan, ciri fisiknya ini kakinya bulat rotan, terus kemudian sisiknya sisik kakinya rapat ya, menyatu sama batang kakinya gitu kan. Jadi kukunya hitam, terus jenggirnya kayak anten, warnanya jala, ekornya menjuntai ke atas, bahkan kadang-kadang kan dipegangin sama penjualnya gitu kan. Kemudian itu salah satunya ya, ciri fisik. Kadang-kadang ditambahin lagi dengan ciri-ciri fisik seperti ini ayamnya ada, kalau jenis BK itu ada batu rantai lah gitu kan, ada batu rambat, batu lapak, segala macem lah gitu kan. Untuk pemula biasanya bisa terkena ya dengan trik ini ya. Kemudian ditunjukkan ayamnya gitu kan, kemudian tanpa melakukan uji bakat gitu kan, kita kemudian percaya gitu kan. Nah itu kadang-kadang ya repot, kemudian ketika nyampe ternyata ayamnya mainnya polanya lain, polanya BK, padahal kita belinya ngon, main depannya nggak ada gitu kan. Nah kalaupun kemudian pakai uji bakat gitu kan, kadang-kadang mereka juga pintar ya untuk jenis ngon yang ada tarik depannya 1-2 kali gitu kan, walaupun nggak begitu bagus ayamnya, mereka akan carikan gandengnya nanti yang memang mainnya yang memang kemudian memang jadi bulan-bulanan sama itu gitu kan. Yang narik-narik dicarikan yang kemudian yang polanya nggak banyak, cuman kontrol kanan kiri. Jadi ketika video pasti ketarik-tarik terus gitu kan. Sama yang kemudian kalau yang palanya bagus dicarikan yang mainnya agak ke bawah asor gitu kan. Jadi tampak nanti di video itu pun nanti tampak bagus, dan kadang-kadang pihak kompetitornya, lawannya itu nanti dikondisikan untuk lemah gitu kan. Tampak ya teman-teman, biasanya di video itu nggak ada
peranggal-peranggalan, itu salah satu cirinya ya. Pasti dia nanti posisinya udah bulat gitu kan. Nah itu memang trik-triknya ya teman-teman, harus hati-hati gitu kan. Teman-teman betul-betul harus hati-hati, apalagi yang lewat foto gitu kan. Biasanya nanti mati ukur itu nggak ketara di situ kan di foto. Saya pernah berapa kali ngalami ya, saya bisa cerita gini karena pernah berapa kali ngalami gitu kan. Jadi kalau yang pintar beli online ya biasanya mendapatkan yang bagus ya, dengan kriteria nggak cuman kemudian lihat ciri fisiknya, tapi kemudian lihat test drive-nya, lihat polanya, dengan pengiriman video via WA ya teman-teman, via WA. Tapi kemudian kita juga harus lihat gitu, yang untuk nyoba itu jangan-jangan sudah dikondisikan gitu kan. Walaupun nggak dikondisikan, kadang-kadang dipilihkan yang memang polanya memang kemakan sama ayam yang memang yang mau dijual, itu salah satunya. Terus trik kedua daripada orang-orang yang sering mengelabui para pembelinya adalah dengan terah ya. Mereka modalnya nanti punya beli dari farm tertentu yang terkenal, ditunjukin nanti, wah ini dulu boxnya ada gitu kan, terus ininya apa slip pengirimannya ada, ini beli dari farm ini gitu kan. Ada yang mungkin kadang dari luar negeri, ini terah ini lainnya ini gitu, lainnya Yokiri, lainnya Manedeng, lainnya Black Rose. Kemudian kita tanpa melakukan lihat polanya kemudian kita membeli gitu kan. Karena memang gini ya teman-teman, saya punya ayam yang bagus gitu kan, yang memang bagus di pro ataupun di yang di pro ya gitu kan. Si A sama si B, si A ini jalurnya memang jalur pilihan, si B juga jalur pilihan, pejantan A sama indukan B. Nah ketika itu nanti saya breedingin, saya ternakin gitu kan, anaknya si A sama si B ini kelompok C ya, kita anggap kelompok C. Si C ini nanti umpamanya ada 10 atau 7 anakan. Nanti even anak ayamnya itu kemudian warnanya sama, ciri fisiknya sama, tapi polanya lain ya teman-teman. Ketika kita seleksi itu kenyataannya paling dari produk yang ada, kalau dari ada jantannya kita pilih itu ada 7 atau 8, paling 1 atau 2 yang memang betul-betul masuk kriteria, yang memiliki spesial gitu kan. Even tuh warnanya, fisiknya juga sama. Saya waktu di Cianjur dulu pernah lainnya si Budas gitu kan, mau betinanya si Pelor tuh biasa ngasilin yang jauh bagus ya, yang jawara gitu kan. Tapi selalu ya anak-anakannya kalau ada 5 jantannya gitu kan, paling yang masuk seleksi itu ketika dites usia 5-6 bulan gitu kan, itu nanti paling yang betul-betul bertalenta masuk, dia punya spesial cuman paling 1 teman-teman. Apalagi teman-teman membeli cuman dari jalur melihat apa ya, terah ataupun lain gitu kan, ini keturunannya Payabot, keturunannya White King, yang ujung-ujungnya nanti ketika belinya kecil itu kan repot kalau beli kecil, ketika besar ternyata nggak sesuai harapan gitu kan. Nah itu yang perlu berhati-hati ya teman-teman. Nah ini kalau di ayam hobi gitu kan, di ayam hobi. Kalau ayam yang memang yang bukan untuk pro ataupun kontes ya, untuk jenis-jenis tertentu itu digoreng gitu kan, untuk jenis kayak Samo Asil gitu kan. Yang mau goreng pertama memang udah menyediakan, dia punya stok dalam jumlah besar, kemudian nanti dipublikasikan jenis ayamnya gitu. Ayam jenis A contohnya apa, Samo Asil ataupun yang memang kemudian memang di sini nggak dipakai untuk kompetisi, padahal asal usulnya di negaranya sana untuk kompetisi ya, untuk play gitu kan di sononya. Di sininya memang mereka pintar, karena yang mereka bawa kan dari sekian banyak juga belum tentu yang bagus. Kalau play itu langsung ketahuan nanti ayamnya nggak berkualitas. Tapi dialihkan ya, jatuhnya ke ayam kontes hias, ya, lihat posturnya segala macam. Karena itu memang empuk ya di situ, empuk lahannya gitu kan. Nanti biasanya dikondisikan, oh ada yang beli nih transaksi 15 juta gitu kan, masih kecil 3 juta. Kita nggak tahu gitu, ini mau dikirim kemana box-boxnya gitu kan. Kita nggak tahu validasi video-video yang ada gitu, apakah betul pembelinya itu real ataupun juga kawannya sendiri kan, kita nggak tahu. Kawannya sendiri, uangnya sendiri gitu kan, dikirim kemana juga kita nggak tahu, dikirim tempat temannya sendiri kita nggak tahu. Untuk validasinya kita meragukan kalau di media sosial. Intinya itu kemudian menarik orang, nih
ayamnya melihara nih, beli bibit dari bapaknya 2 juta gitu kan, umur 1-2 bulan gitu kan, beli 2 4 juta atau 5 juta gitu kan, dapat korting gitu kan, 3 juta beli 2, ya itu kan memang panjang gitu kan, nanti usia 8 bulan produksi, nelor 5, satu telurnya netes 1 itu laku 1 juta, usia 2 bulan atau 3 bulan udah balik modal gitu kan. Setelah usia 5 bulan dia udah balik modal, yang lainnya udah ngambil profit. Nggak seperti itu teman-teman, itu kadang-kadang gorengan ya teman-teman ya, terpancing kemudian kita beli komunitas-komunitas seperti itu. Akhirnya yang terkumpul adalah orang-orang yang memang kemudian yang memang niatnya satu gitu kan, yaitu cuman untuk ternak gitu kan, untuk dijual untuk mendapatkan profit. Artinya nanti berkumpul grup di mereka itu grup-grup orang penjual semua gitu kan. Kalau orang menjual seperti itu kebutuhannya nggak realistis. Si A beli dari si B gitu kan, si A beli dari si B, si B nya nanti udah nerna gitu kan, angan-angannya jual gitu kan. Beda sama ayam yang untuk kompetisi ya teman-teman. Untuk kompetisi itu kalau kalah buang, dia cari lagi gitu kan, artinya ada kebutuhan yang realistis, makanya pasti stuck gitu kan. Dan harga itu kan memang kesepakatan antara penjual sama pembeli yang bentuk pasar gitu kan. Ya sah-sah aja orang kemudian pelihara ayam samu atau melihara hasil, ngasih merek nih harganya 2 juta nih usia 2 bulan gitu, ya sah-sah aja. Tapi lagi-lagi harga itu teman-teman yang membentuk adalah pasar, harga itu adalah kesepakatan antara penjual sama pembeli. Lagi-lagi ketika yang terkumpul semua adalah orang-orang yang semuanya beternak gitu kan, yang pembelinya nanti nggak ketemu. Beda ya kalau untuk ayam-ayam hobi kayak jenis koi, rata-rata kalau saya memang kemarin berkunjung di tempat-tempat bos-bos yang menengah ke atas itu, mereka nggak punya waktu untuk ternak, mereka nggak mau untuk ternak, karena kalau ternak juga resikonya belum tentu bagus hasilnya, walaupun jantannya indukan mereka bagus gitu kan. Mereka buang-buang waktu gitu kan, untuk waktu sampai 8 bulan 9 bulan biasanya mereka prefer untuk beli, dan parahnya sekarang mereka belinya banyak-banyak di luar negeri gitu kan. Harganya lumayan teman-teman, dari angka 3.500, 5.000 sampai 10.000. Sedangkan kalau ayam yang jenis-jenisnya cuman untuk bahan gorengan gitu, ketika meledak yang dapat untung siapa? Yang pertama goreng ya, karena ketika digoreng itu dia udah punya stok banyak. Ketika memang dia pintar tuh, karena memang profitnya itu cuman diambil dengan waktu yang pendek ya, trennya itu pendek gitu kan. Nanti ketika jenuh, semua udah beli semua ternak semua, niatannya cuma mau jual mahal semua, barulah meledak ketahuan. Nggak ada yang beli nanti. Kasusnya seperti kasus dulu kalau di tanaman ada anthurium ya, itu ketika meledak tuh kita nggak tahu tuh, sampai miliaran sekarang juga nggak ada harganya sama sekali. Dijual 5.000, 10.000 juga di pasar Jatinegara sana juga belum tentu ada yang beli. Dulu kelas Jemani itu bibitnya masih kecil gini kan, kita beli udah 100.000 waktu itu, 50.000 itu sekitar tahun 2005 ya, 2004 2005 saya ingat waktu saya masih kuliah di Jakarta tuh. Itu yang goreng ya mereka bikin kontes, trik-triknya kan bikin kontes, kemudian nanti ada anthuriumnya yang dibeli orang sampai 1 miliar, kemudian diceritakan kisah-kisah tertentu orangnya yang dibeli tadi bisa naik haji setelah keluarganya semua 1,5 miliar. Itu kan gorengan. Itu biasanya ya juga oknum-oknum yang memang kawannya yang mereka yang mau goreng itu, dan ketika orang kemudian semua udah kesihir ke situ, semacam kena hipnotis, karena memang kan disampaikan terus lah lihat media massa, dulu lewat koran ya gitu kan, kalau sekarang apalagi lewat kayak YouTube ini kan, orang beramai-ramai dia langsung ngeluarin stoknya, dia udah stoknya banyak. Bayangin dulu saya kalau di Taman Bunga Wiladatika sekitar tahun 2005 tuh, itu Jemani itu segini, ini 100.000 ya, 150.000 yang beli berjubel ngantri, dan itu mereka udah siap tuh, jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu bibit-bibit kecil tuh. Itu sekarang juga nggak laku dijual gitu kan. Itu yang untung siapa? Yang goreng pertama kali. Begitupun di berbagai macam produk ya, jenis saya dulu ikan lohan gitu kan. Sekarang tuh ayam-ayam yang memang dia memang kemudian nggak sesuai dengan kiprahnya ya, nggak sesuai dengan apa tradisinya. Kayak kalau yang saya amati ya kayak Asamo, asal usulnya di sana juga ayam untuk play ya, untuk main gitu kan.
kesininya. Kalau untuk main kan ketahuan teman-teman, mau promosinya kayak apa nanti ketahuan, belangnya ketahuan gitu kan. Sekarang yang orang-orang beli yang berkumpul di grup-grup mereka lah penjual semua gitu kan. Kebutuhannya nggak realistis. Kalau mahal, kalau cuma orang hobi juga males. Kalau yang orang player ini kan game pro kayak ayam BK koi nggak peduli dia mau mahal kayak apa, makanya itu ya tetap langgeng terus. Karena kalau yang kayak gitu memang dipelencengkan gitu kan. Itu cerita-cerita ya seputaran jual beli ayam itu hati-hati ya teman-teman. Satu, ciri-ciri fisik gitu kan, apalagi tambahin katuranggan teman-teman. Kalau teman-teman tuh punya, saya lama piara ayam, mau dia sisik satrio sinekti, mau batu rambat, batu rantai lah gitu kan, batu lapak, kalau kemudian gitiannya nggak ada, polanya nggak masuk, jatuhnya untul ya teman-teman. Di kampung halaman saya itu, di tempat Pak Ugi saya itu, ya kelas-kelasnya 160, 170 untuk ya cuman untuk trainer gitu kan, itu kelasnya kayak gitu. Coba teman-teman pahami itu, hati-hati itu. Yang kedua terah gitu kan, terahnya apa aja teman-teman harus hati-hati. Kalau bisa belinya yang memang udah bisa dilihat polanya langsung itu. Yang ketiga yang paling parah adalah jenis-jenis produk yang produk gorengan tadi itu ya. Ceritanya siang hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Nanti juga kapan-kapan kalau mau lihat saya punya ternakan toh, lihat belajar pola-pola tertentu ayam-ayam jenis baru ya, hasil cross-crossan toh, mungkin bisa di Telegram nanti ya. Kalau di YouTube banyak yang nanya-nanya, saya nggak bisa ya di YouTube gitu kan. YouTube punya aturan tersendiri, bahkan obrolan kayak gini juga sepertinya juga dilarang ya teman-teman. Oke gitu teman-teman. Kalau teman-teman suka konten-konten yang saya bikin, jangan lupa subscribe sama press belnya. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Terima kasih.